Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adan Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan live coding untuk memenuhi tugas satu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana tugasnya adalah menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan pada waktu perkuliahan secara live coding. Nah, jadi pada kesempatan kali ini judulnya adalah dasar-dasar pemrograman Java dan fondasi PBO. Jadi sebelum masuk, hari ini saya akan menjelaskan dasar-dasar pemrograman Java terlebih dahulu. Materi ini adalah fondasi yang sangat penting sebelum kita masuk ke konsep PBO yang lebih kompleks. Jadi pada struktur program dan output Java itu setiap codingannya itu dibungkus dalam kelas. Nah, terus ada satu yang namanya main method, itu adalah gerbang utama program dijalankan. Jadi misalkan sudah ada dibuat kelas, tanpa ada main method, kelas itu tidak akan berjalan karena program akan bingung mengeksekusi program dari mana. Terus untuk selanjutnya ada variabel dan tipe data ya. Variabel dan tipe data. Untuk variabel dan tipe data langsung saja kita aplikasikan dalam program, yaitu misalkan tugas PBO1.java. Ini public classnya udah dibuat sendiri ya, public class tugas PBO1. Nah, jadi ini ada kelas. Misalkan kita buat kelas tugas PBO1. Nah, kelasnya kan sudah dibuat nih, berarti ada yang namanya public class. Public class static masalahnya public static class bukan void main oke. Kenapa begini? Nah, jadi variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat penyimpanan nilai sederhana. Ya, variabel adalah tempat penyimpanan nilai sederhana yang nanti nilainya itu akan dipanggil ketika dibutuhkan. Nah, simpelnya variabel seperti itu. Dalam variabel itu ada tipe datanya. Misalkan tipe data string untuk teks, terus untuk menyimpan nilai yang bersifat teks, terus integer untuk nilai yang bersifat angka. Jadi di dalam sebuah variabel itu ada tipe data string untuk teks, integer, untuk ulangan bulat, terus untuk ulangan desimal, terus ada satu boolean ini untuk true dan false
sebenarnya masih banyak lagi data yang harus kita ketahui dalam Java, namun saya akan menggunakan 4 terlebih dahulu yang sering dipakai di dalam bahasa pemrograman Java atau yang lebih umumnya. Nah, terus kita kita coba untuk buat variabel dengan masing-masing tipe data. Misalnya ada variabel mata kuliah, string namaku sama dengan video misalkan. Terus ini semester sama dengan kemarin. Terus nilai ya, menggunakan double. Nilai sama dengan 185,9. Terus boolean is sulit, apakah ini sulit, apakah mata kuliah ini sulit, sama dengan true misalkan. Nah, sini cara kita panggil kembali adalah sistem ya ter
iklan. Ya, jadi sudah berhasil ya dengan kita. Di sini misal ini adalah variabel dengan tipe datanya masing-masing ya. Terus sini kita panggil dia kembali. Ini adalah mata kuliah matkul. Ini sama dengan PBU. Terus semester berjalan, semester sama dengan 6, nilai sama dengan 8,9. Terus apakah mata kuliah sulit? Kita panggil variabel sulit. Terus ini adalah hasilnya. Ya, kurang lebih penggunaan variabelnya seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk pada percabangan. Oke. Nah, di sini untuk perulangan itu kita misalkan mempunyai satu variabel ini tugas selesai misalkan sama dengan 5, terus menggunakan bahasa dengan if dalam kurung jika tugas selesai kurang dari sama dengan 5 ya, tampilkan boleh istirahat sedikit misalkan. Tapi kalau kondisi di atas tidak memenuhi, artinya else. Ini sistem rem bentuk tugas sama dengan alas. Misalkan. Oke. Nah, di sini kita coba untuk jalani. Jangan terlebih dulu. Ya. Oh, belum kita save ya. Oke. Nah, ini ada percobaan. Boleh istirahat sedikit apa? Karena tugas yang kita buat itu sudah sama dengan 5, tugas sudah selesai. Coba misalkan kita tugasnya itu kurang dari 4 misalnya.
kok kurang, ini logikanya ada salah, harusnya kan lebih dari sama dengan 5. Nah, misalkan tugas yang selesai itu 4, artinya tidak lebih dan tidak sama dengan 5 nih. Berarti yang ditampilkan adalah lanjut tugas sana jangan malas. Ditampilkan adalah else. Jadi if else itu singkatnya adalah dua kondisi di mana ketika kita panggil variabel yang tugas selesai ini sama dengan 4, jika tugas selesai di atas yang ini itu lebih dari atau sama dengan 5, maka tampilkan boleh setelah sedikit apa. Tapi kalau untuk kondisi tugas selesai ini tidak memenuhi, artinya kondisi ini tidak memenuhi, ini kan tidak memenuhi sama dengan 4, berarti dia akan menampilkan else-nya, kondisi yang tidak dipenuhi, itu lanjut tugas sana jangan malas. Jadi singkatnya percepatan di dalam Java itu adalah seperti itu. Terus kita masuk pada mungkin perulangan. Di sini kita buat saja langsung. Jadi dia itu menjalankan perintah yang sama secara otomatis. Jadi daripada nulis kode banyak-banyak untuk tampilkan beberapa data, ini sangat berguna untuk kita mengolah data yang banyak. Misalkan data yang ada di database atau data di manapun yang kompleks dan bersifat banyak, itu perulangan sangat dibutuhkan. Nah, kita langsung buat satu kodenya. For di sini ada variabel i sama dengan 1, i lebih dari misalkan i kurang dari sama dengan 5, m 5, i kurang sama dengan 5, i plus. Oke, setelah println proses data key. Nah, sini kita akan melihat proses datanya. Oke, coba running. Nah, mana? Jadi sini kita bisa lihat bahwa variabel i itu menyimpan nilai 1. Jika i kurang dari sama dengan 5, maka i bertambah sampai sama dengan 5. Terus sini jika kondisi ini dia akan menampilkan i sebanyak 5 kali dengan cara proses data ke tampilkan i. Ini seperti ini. Kurang lebih di dalam perulangan seperti ini. Nah, untuk kondisi if else dan perulangan itu dalam semua bahasa pemrograman itu hampir mirip-mirip. Java, PHP, terus Python, sama C, C++. Namun yang membedakan adalah cara pengetikannya saja. Sedikit agak berbeda, namun kalau bicara soal logikanya sama saja. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat ingin menguasai banyak bahasa pemrograman sekaligus, artinya yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah logikanya terlebih dahulu, logika pemrograman. Karena di dalam bahasa pemrograman
Itu logikanya semua sama, yang membedakan adalah cara mengetiknya saja. Algoritmanya semua sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengenalan kelas dan objek ya, PBO. Nah, pertama kelas. Kelas itu adalah rancangan atau cetakan. Terus objek. Objek adalah hasil nyata daripada cetakan tersebut. Jadi misalkan kelasnya adalah cetakan, misalkan si analoginya si arsitek sedang membuat sketsa gambar. Nah, itu adalah kelas. Dan setelah kelas cetakan itu selesai dibuat, pekerja-pekerja ini akan membuat bangunan sesuai dengan sketsa yang telah dikasih oleh si arsitek. Nah, bangunan yang sudah jadi itu adalah objek. Nah, jadi singkatnya begitu, kelas adalah rancangan atau cetakan, objek adalah hasil daripada rancangan atau cetakan tersebut. Nah, sekarang sini kita akan buat satu kelas mahasiswa. Ya, kelas mahasiswa. Dalam kelas mahasiswa ini ada tipe data string, ada variabel nama dengan tipe data string misalkan. Terus di sini klik belajar. Oke. Terus oke, sini kelasnya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan panggil ke ya, main metodenya. Nah, jadi perlu kita lihat di sini kan ada dua kelas ya, tugas web 1 sama kelas mahasiswa. Dan ada dua kelas, jika ada dua kelas seperti ini, bentar. Oke. Nah, perlu kita melakukan AS terlebih dahulu atau alias. Ya, jadi misalkan gini, kita panggil kelas mahasiswa yang ini, terus kita rubah namanya itu menjadi MHE1. Jadi kelas mahasiswa ini namanya telah berubah menjadi MHE1. Nah, selanjutnya jadi itu ibarat kita masuk ke rumah orang, kita salam, assalamualaikum, nah, langsung kasih nama, oh kamu mahasiswa 1. Anjar, lucu tidak lucu. Oke. Terus di sini misalkan MHE1 ini titik namanya sama dengan siapa, misalkan Tian. Terus MHS 1 titik belajar. Mau belajar ini dimana kita panggilnya, kita panggil ini. Jadi nanti dia akan menampilkan sistem outprint nama sedang fokus. Namanya ini apa? Namanya ini yang tadi kita kasih nama di sini adalah Adrian. Jadi yang keluar di sini adalah Adrian sedang fokus. Kita coba running.
lihat ini benar ya ada yang sedang fokus. Misalkan kita ingin menambah satu lagi mahasiswa, berarti kita panggil variabelnya lagi, terus mhs2 sama dengan new mahasiswa, terus mhs2 ini kita kasih nama misalkan Asgarun, Asgar, dan lupa panggil variabelnya nama ya, terus yang terpanggil mhs titik belajar. Save, kita running lagi. Jadi sini sekarang sedang fokus. Nah, jadi yang ini adalah kita pakai nama kelasnya, terus nama kelasnya kita rubah menjadi mahasiswa 2, terus mahasiswa 2 titik ini adalah kode untuk kita bisa memanggil variabel nama yang ada pada kelas ini. Jadi misalkan kayak mahasiswa 2 ini titik tok tok tok, assalamualaikum, saya mau ambil variabel nama, terus saya mau taruh dia namanya Asgarun, ya suka-suka saya mau. Nah, terus mahasiswa 2 ini juga titik tok tok tok, assalamualaikum, saya mau ambil output daripada belajar ini. Oke, silahkan langsung ditaruh di sini belajar. Jadilah seperti ini. Jadi singkatnya penggunaan kelasnya seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.